Saya akan membuat klarifikasi untuk semua yang sudah terjadi. Itu pun telah lama memikirkan, menimbang baik buruk benar tidak dan untung ruginya. Karena saya tidak saja merasa berkewajiban, bertanggung jawab atas semua perbuatannya selaku ibunya. Tapi saya juga memikirkan jauh ke depan, mengingat dia anak tunggal, satu-satunya milik saya yang paling berharga yang diwariskan oleh suami saya. Siapa lagi yang akan meneruskan memelihara rumah warisan leluhur kalau bukan dia? Mengingat penting artinya bagi kehidupan saya dan almarhum bapaknya, serta para nenek moyang kami yang telah mendahului. Coba bayangkan, seperti sebuah sungai yang mengumpulkan rembesan air dari kaki bukit dan gunung untuk mengalir ke laut lepas, tiba-tiba potok putih jatuh ke jurang. Hilang senyap, tak ada bekasnya. Sementara kehidupan entah berapa ribu tahun lagi ke depan tanpa kamu. Sedih saya memikirkan itu. Apalagi kata teman-teman saya pedagang sayur di pasar. Ibu? Iya, bagaimana? Oh, ibu itu tidak usah khawatir. Hukum itu adil dan baik. Kalau kita ini jujur, berterus terang, kata ibu jaksa langganan saya, itu pasti dilindungi. Ya toh Bu? Iya. Hukuman itu pasti diperingan, bahkan tidak mustahil akan diampuni. Karena itulah hati saya tenang, kaki saya mantap, melangkah pasrah ke kantor polisi, melapor ke 5 orang yang sudah terkurung di kamar kecil, lalu tidak bisa bernapas dan mati. Semua itu adalah perbuatan anak saya. Bapak polisi ketawa, mengira saya ini orang gila. Terpaksa saya pergi sablon agar tidak dikira seperti mbok-mbok Sinting lagi. Sambil saya bawa anak saya untuk mengakui perbuatannya secara langsung. Bahwa dia mengakui perbuatan gilanya itu tanpa dipaksa siapapun ataupun dibujuk, apalagi kasihan terhadap emaknya sudah tua ini. Tapi betul-betul karena jujur, ikhlas, tulus, semata-mata karena rasa kemanusiaan. Jadi begini ceritanya. Sebelum bertindak hari itu, semuanya sudah kami rundingkan matang-matang. Dengan saya, dengan anak saya, itu sudah terjalin rasa persahabatan yang mendasar. Dia sendiri yang tanpa tekanan apapun berinisiatif untuk menjelaskan kejadian yang sejujurnya. Menurut anak saya, berita di medsos yang simpang siur mengutuk kejadian itu sebagai perbuatan yang kejam, bejat dan biadab, sambil mencurigai, memojokkan menantu yang berada di balik kejadian yang viral itu, yang tak lain adalah sahabat dari anak saya. Membuat dia itu merasa bersalah. Jadi begini ceritanya.
Malam itu, mereka berlima sedang main kartu. Tiba-tiba, anak saya tak tahu lagi apa yang sudah terjadi. Dan sadar, anak saya sudah terbaring di rumah sakit bersama menantu keluarga orang kaya itu. Medsos tentu mencurigai. Menantu yang suka main kartu itulah yang telah membunuh mertuanya, istrinya, dan kedua pembantunya karena dia itu tak sanggup bayar hutang akibat kalah judi. Hukuman seumur hidup atau eksekusi mati. Anak saya bingung. Dia merasa walaupun dia tak ingat apa yang sudah terjadi, rasanya persepsi itu salah kaprah. Dialah yang telah melakukannya di luar kesadarannya. Karena dia ingin membantu sahabatnya. Bapak polisi kembali tidak percaya. Baru setelah medsos kembali ribut dan kejadian itu menjadi viral lagi, anak saya diamankan. Mula-mula saya tenang saja. Anak saya akan diampuni karena dari pemeriksaan laboratorium itu sudah jelas. Bu, ibu itu mau minta keringanan yang bagaimana lagi? Sudah jelas, malam itu anak ibu pakai narkoba. Gini, membunuh 5 orang secara kejam dan biadab itu tetap saja salah, apapun alasannya. Satu-satunya milik saya, penerus masa depan saya, dikenakan hukuman mati. Saya menangis sampai sekarang. Kalau saja saya tidak melapor, anak saya pasti masih hidup, melanjutkan hidup saya. Saya pergi ke kantor polisi. Mungkin hanya saya satu-satunya ibu di dunia ini yang meminta maaf kepada anaknya sambil mencium kakinya. Tapi yang membuat saya bangga, dia itu begitu tabah. Dia mengatakan jadi tenang. Karena sanggup memikul dosanya sendiri. Sedangkan di seluruh dunia, orang cenderung melemparkan dosanya ke pundak orang lain. Tak peduli orang lain tak bersalah. Hari menjelang eksekusi itu dilaksanakan, anak saya
minta makan bersama. Dia minta dimasakkan sayur asem dan telur balado kesukaannya. Dia makan dengan lahap sekali. Sedang nasi saya basah oleh air mata. Malam itu, saya baru sampai di rumah. Kaki saya lemas sekali. Teringat kembali waktu dia masih kecil. Dia suka main bola dan perang-perangan sama bapaknya. Menginjak kaki dan badan saya kalau pegal. Tapi subuh besok dia ditembak. Tetangga memopong saya. Saya tak ingat apa-apa lagi. Jam 3 dini hari. Saya terbangun. Ada 1 jam sebelum eksekusi itu dilaksanakan. Dan saya tak tega untuk ditinggal. Saya mengambil kerudung saya untuk mendahuluinya. Sampai di sana, supaya saya bisa memberitahu bapaknya. Dan kemudian memberitahu. Selamat siang pemirsa. Kasus salah tangkap kepada pemuda 23 tahun diduga melakukan pembunuhan terhadap satu keluarga yang sempat divonis hukuman mati akhirnya dibebaskan. Sementara, ketiga pelaku pembunuhan yang sebenarnya telah ditangkap anggota polisi di Pelabuhan Ratu malam tadi. Demikian sekilas info hari ini. Salam dan sampai jumpa.